mamon yang tidak jujur. Lukas pasal 16 ayat pertama sampai ayat 9. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-murid. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Dia minta laporan pertanggungjawaban, kamu sudah melakukan penyelewengan dalam pengelolaan uang. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara di perusahaan ini. Nah, kemudian ayat ketiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat ini waktu aku sudah dipecat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Nah, kemudian aku harus ngapain? Mencangkul, aku gak kuat mencangkul, badanku kecil. Ya, ototku lemah. Mengemis juga, masa mengemis di pinggir jalan, malu. Ya, aku malu untuk mengemis. Ayat keempat, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Ada ide. Aku ada ide katanya. Supaya apabila aku dipecat setelah keluar dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ayat kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang dari yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Lalu jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Kata bendahara ini kepada orang itu, oke, terimalah surat utangmu ini yang baru, duduklah dan tulislah segera. Disuruh tulis lagi, bikin surat hutang baru, 50 tempayan. Diskon berapa saudara? 50%, potong. Ya. Ayat ketujuh, kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Itu kepada tuanku, jawabnya 100 pikul gandum. Oke, sekarang kata bendahara itu, terimalah surat utang yang baru dan tulislah ini 80 pikul. Diskon 20%, ya. Lalu ayat 8. Perhatikan ini. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat ke-9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, saudara, ini adalah satu ungkapan, adalah satu istilah, jadi satu kesatuan. Ini bicara apa? Ini bicara uang, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata mamon dalam bahasa Greek, ya, bahasa Yunaninya adalah mamonas. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah riches atau money atau uang. Jadi jelas sekali Yesus ini sedang bicara uang di sini kepada murid-muridnya. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dengan kata lain Yesus katakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang, kekayaan, harta. Nah, dalam terjemahan, dalam bahasa asli Ibraninya itu wealth. Ya, kekayaan, aset, harta, uang, ya. Saudara, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, di berbagai kebudayaan dan beberapa negara, mereka pakai kata-kata Mammon itu sebagai dewa. The God of Mammon. Dewa Mammon. Kenapa mereka pakai dewa Mammon itu? Karena memang dunia ini menyembah uang. Nah, kalau uang itu disembah, dia akan jadi dewa. Nah, itulah yang menjadi dewa dari turun-temurun nenek moyang kita menyembah dewa Mammon. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Kita lihat mengenai cerita ini. Mari kita ingat lagi tadi cerita. Ada seorang kaya, punya banyak perusahaan, dia punya banyak kekayaan, dia perlu mempekerjakan bendahara. Nah, bendaharanya ini menghamburkan uang. Nah, saya tertarik mendengar kata-kata, membaca kata-kata menghamburkan uang. Bagi si pemilik perusahaan, dia merasa bendahara ini tidak benar berarti kan, mengelolanya kan. Ya, memakai aliran uangnya itu bagi pemilik itu dihambur-hamburkan, berarti dia spend ke tempat yang nggak perlu. Nah, ketika dia pecat bendahara ini, lalu bendahara ini mengalami transformasi, mengalami perubahan, mengalami kesadaran, saya salah pakai keuangan waktu itu.
Saya hambur-hamburkan uangnya itu. Kali ini dia berpikir smart. Yaitu apa? Dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya ini. Dia panggil Acong tadi namanya misalnya ya. Tadi panggil Acin tadi misalnya. Panggil sini. Balik lagi. Nah saudara, saya juga mikir. Kenapa kok tuannya bisa berubah pikiran? Dia bilang, oh kamu cerdik gitu. Tadinya dibilang gak jujur. Sekarang dibilang cerdik. Di mana letak kecerdikannya? Nah saya bayangkan begini. Ya, mungkin bagi saudara yang bekerja di bank kayak saya dulu lebih gampang mengertinya. Kalau utang itu sudah macet, ya, sudah macet dia ini utangnya, udah nggak mungkin bayar. Ya, ada satu policy di perusahaan mungkin bisa di write off, ditutup aja, diputihkan gitu kan, supaya nggak mengganggu pembukuan, ya, dan laporan ke Bank Indonesia diputihkan. Nah kali ini si debitur tadi yang katakanlah 2 tadi itu, yang udah nggak mungkin bisa bayar sama tuannya, ya dipanggil sama si bendahara ini, gini aja, ya, daripada kamu kabur, macet, hilang, untuk memudahkan, ya, kamu diskon aja, berapa kamu sanggupnya? Oke, kamu bisa 50, bayar 50 dulu. Ya, bagi sang tuannya pasti senang saudara, daripada dia macet, dia masih bayar 50, ya kan? Bagi tuan, ini pintar sekali kamu, ya, berdedikasi tinggi kamu, makanya. Tuannya bilang, kamu ini cerdik. Ya, bendahara yang awalnya tidak jujur, tapi dia bisa cerdik. Kenapa dia bisa cerdik? Apa yang dimaksud itu? Karena dia mengumpulkan harta di surga. Dia melakukan kebaikan, menolong orang yang udah sulit gak bisa bayar. Udah, saya ampuni hutang kamu. Kamu bisanya berapa? 50. Oke, itu aja, bayar 50. Bagi tuannya juga, oh uangnya itu untuk kebaikan, untuk menolong orang miskin. Bagi tuannya, itu suatu tindakan yang cerdik bagi dia. Amin saudara. Dua-dua untung. Ya, yang berhutang untung, tuannya juga untung. Ya, bisa kembali hutangnya. Bagi bendahara juga, apa keuntungan dia? Suatu ketika nanti dia sudah berpikir, kalau dia tidak bisa punya rumah, orang-orang ini yang dia tolong, dia pun pasti akan tolong saya. Give, and you shall be given. Dia punya prinsip benar sesuai dengan firman Tuhan. Dia bertobat dari kehidupannya yang menghambur-hamburkan uang. Dia memberi, dan kemudian dia berpikir, Tuhan akan mengembalikan apa yang dia sudah tabur tadi. Pesan Tuhan, kita langsung zoom ke ayat 9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Dalam terjemahan NLT, ya, here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others. Saudara ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan? Orang kaya yang mengumpulkan harta, membangun lumbung-lumbungnya, lalu malam itu juga nyawanya dicabut daripada dia. Di mana kontrasnya dengan ayat ini? Perumpamaan yang Yesus bikin, orang itu membangun kekayaan untuk benefit himself, untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi Yesus bilang, use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your possession are gone, they will welcome you to an eternal home. Mari kita lihat dalam versi Amplified. And I tell you, learn from this. Ya Tuhan bilang, belajarlah. Ini yang aku ajarkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Make friends for yourself. Untuk apa? Untuk kepentingan nanti, kekekalan. By means of the wealth of unrighteousness. Mamon yang tidak jujur tadi. Saya garis bawah di sini, yaitu gunakanlah material resources as a way to further the work of God. Catat ini ayat baik-baik dan ingat ini baik-baik, so that when it runs out, they will welcome you into the eternal dwellings. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang menciptakan semua sistem keuangan di dunia ini. Ayat ke-8 ini adalah satu sindiran. Saya ulangi ayat ke-8-nya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini.
Ya, Tuhan Yesus katakan gini, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Perhatikan ini, sebab anak-anak dunia. Apa yang dimaksud dengan anak-anak dunia? Orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang dunia itu lebih cerdik. Nah, ini suatu sindiran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada murid-murid. Lihat itu, anak-anak dunia, mereka itu bisa dengan cerdik terhadap sesamanya. Lebih cerdik daripada anak-anak terang. Apa maksudnya Tuhan Yesus ini? Apa maksud sindiran Tuhan Yesus ini? Saudara, Tuhan Yesus sedang menyindir murid-murid. Lihat orang-orang yang gak percaya Yesus. Mereka aja tidak hanya mengumpulkan untuk dirinya sendiri. Mereka bangun kuil Mamon. Mereka bangun perbendaharaan untuk fakir miskin. Mereka tolong janda-janda miskin. Mereka kumpulkan uang untuk pekerjaan sosial. Ya, ini suatu perumpamaan tadi yang Tuhan Yesus bikin. Adalah perumpamaan bendahara ini menolong orang miskin yang tidak mampu. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya bahwa lihat itu, dunia bisa begini begitu. Kamu ini tidak lebih cerdik daripada dunia. Kira-kira ini sindiran yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kamu ini hanya mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri, untuk kepentinganmu sendiri, to benefit yourself, bukan benefit others. Tuhan katakan begitu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita bangun. Kembali tadi ayat 9, makanya ikatlah persahabatan. Nah, kita masuk ke sini sekarang. Bagaimana yang Tuhan maksud ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur? Use dalam bahasa Inggrisnya. Pakai, ikatlah persahabatan, gunakan. Jadi saudara dan saya, ingat minggu lalu, saudara dan saya Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ide dan kreativitas. Untuk apa? Untuk produce wealth. Untuk menghasilkan kekayaan sesuai dengan talenta masing-masing yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan talenta yang Tuhan berikan itu masing-masing kepada kita berbeda-beda, saudara. Dalam perumpamaan yang lain Tuhan berikan, ada yang dikasih 10 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Semua yang dikasih itu mereka melipat gandakan talenta mereka. Tapi ada satu yang mereka gak mau. Mereka pikir apa? Oh, enak dong, enak tuannya dong, saya yang kerja, Tuhan yang nikmatin. Terus yang dia enak dikasih 10, saya ini cuma 1, talentanya bisa apa saya? Jadi akhirnya disimpan talentanya. Enggak, saya gak mau apa-apain talenta ini. Saudara, talenta yang Tuhan kasih kepada saudara ini beda-beda. Jadi bertanggung jawablah kepada talenta, mau itu 1, mau itu 5, apakah itu 10, kerjakan semuanya. Sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Produce wealth, itu perintah Tuhan. Ikatlah persahabatan ini maksudnya apa? Let's produce wealth. Produce, itu yang Tuhan mau. Bekerjalah, berkaryalah, berusahalah, jangan malas saudara. Bekerja, cari uang boleh gak? Boleh cari uang. Memproduce kekayaan boleh gak? Boleh saudara produce kekayaan. Pakai kepintaran saudara, pakai kreativitas saudara. Bekerja, jangan malas, jangan menjadi lemah. Saya gak bisa, saya begini-gini. No, saudara bisa. Baru ditegur 1 kali sama bos, jangan kabur saudara. Memang Tuhan mungkin sedang bentuk engkau. Ditegur 2 kali, ditegur 3 kali, itu bagus untuk saudara bertumbuh. Tuhan sedang mendevelop saudara. Jangan quit, jangan berhenti dalam masalah pekerjaan saudara. Berprestasi, kalau saudara karyawan, berprestasilah. Saudara sebagai karyawan, bekerjalah. Dengan disiplin, dengan rajin, dengan tulus, seperti engkau bekerja di hadapan Tuhan, bukan karena ada bos aja. Oh, ada bos rajin, nggak ada bos main game. No, saudara. Produce well, bekerjalah. Tuhan katakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Carilah, apa maksudnya? Digalilah, bekerjalah. Tuhan yang akan kasih saudara kekuatan. Namun saudara ingat baik-baik, itu semua bukan, sekali lagi ya, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Amin saudara. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk ditimbun untuk keperluan kepentingan kita nikmatin sendiri. Amin saudara. Tapi dikatakan apa? Use, pakai itu untuk apa? Untuk kerajaan Tuhan, dikatakan untuk the work of God.
Untuk pekerjaan Tuhan. Dipakai apa? Untuk menolong orang yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan untuk kepentingan orang lain, Tuhan katakan. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai mamon yang tidak jujur ini. Ya, untuk saudara kelola. Untuk benefit siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Dan jangan khawatir saudara, Tuhan pasti berkati saudara. Jangan takut kehilangan. Aduh, kalau saya kasih ke situ segitu, keenakan dia, gue yang keringatan, gue yang kerja, kok dia yang enak gitu. Kok enak banget dia gitu. Gak bisa, kamu kerja dulu di rumah saya gitu. Saudara, Tuhan berkati saudara, pasti. Sudah pasti Tuhan berkati saudara. Tapi yang jadi isu adalah bagaimana setelah saudara diberkati. Kemana saudara alirkan itu? Apakah nanti akan menjadi bendahara yang tidak jujur tadi? Atau bendahara yang tidak jujur itu yang bertobat, yang mengalami transformasi. Dia mengerti bagaimana terus kemudian dengan cerdik mengalirkan mamon tadi. Kemana harusnya itu mengalir? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, jika engkau mau ada terobosan dalam kehidupanmu, jika engkau mau ada terobosan terutama keuangan dalam kehidupanmu, saudara, kunci untuk saudara mengalami terobosan dalam menerima, saudara perlu mengalami terobosan dalam memberi, saudara. Amin, saudara. Supaya engkau mengalami terobosan dalam kau menerima, engkau perlu lebih dulu mengalami terobosan dalam memberi. Saya ingat berapa tahun yang lalu ya, 2006 apa 2005 kalau nggak salah. Saya ingat waktu itu gereja, kita masih di Bali. Waktu itu kita lagi berkunjung ke Jakarta. Waktu itu gereja di Jakarta ini, di Kuningan waktu itu ya, di Gedung Setiabudi. Merayakan Natal itu di gedung BPPT di Tamrin. Ketika itu saya ingat sekali Pak Frans mentayangkan, kita akan bangun gedung gereja. Gitu. Saya ingat sekali itu. Lalu Pak Frans challenge, siapa yang mau menabur? Pada saat itu kita, kalau saya ingat, kalau nggak salah, hampir semua tabungan kita transfer, kita ikut menabur gitu. Jadi kita banyak keperluan waktu itu, kita tabur. Dan saudara bersyukur gedung itu jadi ya di Kuningan sekarang. Dan bukan hanya saya, pasti ada banyak jemaat juga yang sama kayak saya, yang betul-betul berkorban memberikan uangnya untuk pembangunan gedung gereja itu. Amin, saudara, saya ingat waktu itu. Tapi kita mengalami terobosan dalam keuangan. Kita tahun 2006-2007 saya dipromosikan, dipindahkan ke kantor pusat di Jakarta. Kita nggak nyangka juga kita menabur, kita dipindahin ke Jakarta. Jadi kita pindah juga kita menikmati juga gerejanya waktu itu. Jangan takut sewaktu engkau memberi, saudara. Amin. Ayat ini sering dipakai untuk persembahannya. Tapi saya mau ulang lagi bahwa ayat ini penting buat saudara, buat kita semua. Amin, saudara. Bahwa kalau engkau mau mengalami terobosan di dalam income-mu, di dalam keuanganmu, di dalam penerimaanmu, saudara perhatikan. Jangan ragu-ragu. Saudara perlu alami terobosan dalam memberi. Amin. Jangan ragu-ragu, saudara. Percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati. Kita lanjut. Lagi pula, ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Ingat, Allah sanggup. Allah sanggup untuk engkau berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kita loncat ayat ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Perhatikan saudara, Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi benih jangan dimakan, saudara. Betul nggak? Benih itu untuk apa? Ditabur, bukan dimakan. Apa yang dimakan, saudara? Roti.
Jadi kepada saudara dan kepada saya, Tuhan memberikan benih dan Tuhan memberikan roti. Dua-duanya ini Tuhan katakan, Tuhan akan kasih engkau benih dan Tuhan kasih engkau juga roti. Dan benih ini ingat untuk ditabur dan roti ini ingat untuk diapa? Untuk dimakan. Jadi ada porsi yang kita harus tabur, ada porsi yang harus kita makan. Tidak semuanya kita makan. Amin, itu tamak namanya. Kalau dimakan juga benihnya. Makanya Tuhan katakan berhati-hati, berjaga-jaga, waspada, jangan benih, jangan kau makan juga. Jadi apa yang harus ditabur engkau tabur. Seorang petani yang baik, yang handal, dia tahu bagaimana menabur. Dia tahu bagaimana menyimpan benih di dalam lumbungnya untuk dia tabur lagi. Supaya ketika dia tabur akan tumbuh lagi benih yang baru. Tuhan akan terus melipat gandakan. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kami baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ketika engkau berbuat kebaikan, ketika engkau menabur, ketika saudara menyalurkan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, akan membangkitkan ucapan syukur banyak orang. Siapa yang dimuliakan dalam hal ini? Tuhan Yesus yang dimuliakan. Saudara menjadi bagian di dalam pemberitaan Injil, dalam memuliakan Tuhan. Amin. Bukankah itu suatu kebahagiaan ketika banyak orang akan membangkitkan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Itu tujuannya saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan. Apa yang dari Tuhan, biar kita kembalikan kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan untuk kita simpan sendiri. Saudara, Tuhan mau engkau makmur. Saudara, Tuhan mau engkau kaya. Tuhan mau ada terobosan di dalam kehidupanmu. Untuk apa saudara? Untuk kita pergunakan bagi kerajaan Tuhan. Amin saudara. Bagi kerajaan Tuhan. Ingat, yes, kerajaan Tuhan ini, gereja ini juga perlu uang, betul. Jangan, kita nggak bisa munafik. Oh, gereja nggak perlu uang. No, gereja perlu uang. Untuk bayar listrik ini pakai apa saudara? Untuk mengutus orang pergi misi ini pakai apa saudara? Untuk semua bisa menikmati ibadah pakai AC ini kita perlu uang. Dari mana datangnya? Dari kita semua. Amin saudara. Dari kita semua. Nggak langsung plung dari surga datang, tagihannya gratis semua. Enggak. Bayar kita. Ya kita juga nggak mental gratisan. Ya kan? Nggak mental gratisan. Apa yang kita bisa bayar, kita bayar. Oleh karena itu Tuhan akan pakai saudara semua. Amin. Tuhan akan pakai tangan-tangan kita ini untuk terampil bekerja, mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Saudara diutus ke marketplace, ke dunia untuk mengikat persahabatan itu dengan mamon yang tidak jujur tadi. Untuk dibawa pekerjaan kerajaan Tuhan. Amin saudara. Supaya Injil ini bisa terus diberitakan kemanapun juga. Ke seluruh pelosok dunia ini. Injil ini bisa diberitakan. Amin saudara. This is our calling. Ini panggilan kita. Untuk go and make disciples. Untuk melakukan ini, yes, kita perlu dana. Kita perlu smart, cerdik seperti bendahara tadi. Amin. Saudara, ketika engkau menabur, ketika engkau memberi, ketika engkau dipakai oleh Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bukan hanya taburan di bumi ini. Tapi Tuhan telah menyediakan, dikatakan di sini tadi, Tuhan menyediakan untuk kekekalan. Ya di kemah abadi. Supaya ya jika mamon itu tidak lagi bisa menolong kamu, kamu diterima di dalam kemah abadi. Terakhir saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini? Bahwa uang itu ada expirednya. Ada masa berlakunya. Karena dikatakan sini, jika mamon itu tidak dapat lagi menolong kamu. Maksudnya apa? Ada masanya. Nggak selama-lamanya itu. Kita nggak bisa pegang terus uang itu selama-lamanya. Itu ada expirednya, ada jangka waktunya. Nah ketika jangka waktunya berakhir itu, kemana engkau mau pergi? Ya, kemana kita bisa bergantung? Hanya kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan upah kepada kita. Ketika kita sudah mempergunakannya dengan bijak. Amin saudara, kita diterima
di kemah abadi, yaitu di kerajaan kekal selama-lamanya. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Ada rumah yang telah Tuhan sediakan di sorga, di kerajaan yang kekal nanti selama-lamanya untuk saudara. Karena Tuhan Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Aku menyediakan tempat bagimu. Maka tadi karangan bunganya mungkin tidak salah. Congratulations memang kepada orang yang berduka tadi. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat. Karena engkau telah mengumpulkan harta di sorga kekal selama-lamanya. Jadi saudara, terakhir saya tutup dengan ini. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin saudara. Janganlah engkau menahan kebaikan. Kalau Tuhan berikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan kebaikan, ingat saudara baik-baik, jangan menahan kebaikan. Padahal engkau mampu, tapi engkau tidak memberikan. Jika Tuhan berbicara, jika engkau mampu Tuhan berikan. Ya ingat kata-kata kuncinya di sini, engkau mampu. Ya, engkau memang punya kemampuan untuk menolong orang. Di sini dikatakan orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Saudara tanya Tuhan. Kepada orang yang berhak menerimanya, jangan engkau tahan-tahan. Ya, jangan ada roh kikir di gereja ini, roh pelit di gereja ini. Kalau engkau mampu, jangan tahan itu. Tolonglah saudaramu. Amin saudara. Dikatakan padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, semua kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Jika Tuhan kasih engkau kemampuan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau dipakai oleh engkau. Semua yang kita miliki ini bukanlah milik kita pribadi. Semua milik Tuhan. Jika engkau mampu, Tuhan katakan, lakukan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mari kita tundukkan kepala.